Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Ledakan hebat terjadi di Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 26 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu bersumber dari bahan peledak yang diduga akan digunakan untuk membuat petasan. Ledakan besar itu berasal dari dalam satu rumah warga. Akibat ledakan besar ini, seorang pria bernama Mufid, 33 tahun, dikabarkan meninggal dunia. Sementara itu, 3 orang lainnya mengalami luka-luka, yakni Nurhaya, 41 tahun, Nelaija Nur, 17 tahun, dan Nailatul, 18 tahun. Semua korban langsung dievakuasi ke RSUD Magelang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, ledakan di Magelang tersebut juga mengakibatkan 5 rumah mengalami rusak berat dan 6 rumah lainnya rusak ringan. Pasca ledakan tersebut, tim Jinak Bom Gegana Brimob Polda Jateng dan Kabid Dokas langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Video kondisi lokasi rumah yang diduga menjadi titik ledakan tampak hancur hingga hampir rata dengan tanah. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat rumah tersebut tinggal puing-puing yang berserakan. Sementara beberapa rumah yang ada di sebelahnya, kondisinya tampak hampir serupa. Atap-atap rumah tampak hanya tinggal kerangkanya saja. Diketahui ledakan tersebut terjadi di Dusun Junjungan, Desa Geriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rumah yang nyaris serata dengan tanah tersebut merupakan milik korban meninggal dunia bernama Mufid. Rumah Mufid yang menjadi pusat ledakan nyaris rata dengan tanah dan tembok beton rumah juga terlihat hancur berantakan. Kapolresta Magelang, Kombes Ruruh Wicaksono mengatakan ledakan hebat itu terjadi saat warga masih menjalankan sholat tarawih. Diketahui akibat ledakan ini 1 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Para korban langsung dievakuasi ke RSUD Magelang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Selain 4 orang korban, ledakan juga mengakibatkan belasan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Ini potongan dari sini. Boleh masuk kan nih? Aroma petasannya masuk. Tercium ya Pak. Tadi saya bawa ke sana Pak. Poso setinggal kan di sate. Yuk. Ledakan terjadi di dalam sebuah rumah di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang pada Minggu 26 Maret 2023, segera pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Penyebab ledakan hingga kini masih didalami oleh kepolisian. Namun, dugaan sementara ledakan tersebut diakibatkan karena bahan baku petasan. Di lokasi kejadian juga disebutkan tercium aroma bahan kimia yang sangat kuat. Akibat ledakan tersebut, seorang warga bernama Mufid, 33 tahun, meninggal dunia. Selain itu, 3 warga lain mengalami luka-luka.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan para korban telah dibawa ke RSUD Magelang. Kombes M. Iqbal menambahkan sejumlah aparat sudah diterjunkan ke tempat kejadian perkara atau ke TKP untuk menyelidiki penyebab ledakan. Aparat yang diterjunkan yakni tim Jibom Gegana Brimopolda Jateng, unit Inafis Polresta Magelang, dan Kabid Dokes Polda Jateng Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti. Selain itu, Kapolres Magelang AKBP Ruru Wicaksono dan sejumlah jajarannya juga berada di TKP. Suara ledakan terdengar hingga Kota Magelang, Kajoran, dan Mertoyudan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Polresta Magelang, para pejabat utama Polda Jawa Tengah, Kabid Krimum, kemudian Kabid Dokes, Brimob, dan Pak Dandim, dari Pak Covid, melapor. Rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan investigasi terkait kejadian tadi malam pukul 20.05, di mana pada saat masyarakat kita sedang tarweh, adanya ledakan. Jadi adanya ledakan yang ini mempunyai impact berakibat kepada 11 rumah di seputaran sumber ledakan. Jadi impactnya itu 11 rumah yang diantaranya adalah rusak berat ada 5, 6 itu rusak ringan. Korban 1 orang atas nama Mufid. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa di sumber ledakan itu kita temukan kantong plastik yang diduga ada bahan mercon. Dan ini telah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi sebelum ada pemeriksaan saksi, korban ada 1 orang meninggal dunia, kemudian 2 orang luka ringan dan 3 orang sesak. Tapi semuanya sudah kembali. Kita dari DVI Polda Jawa Tengah, dipimpin oleh Kabid Dokes kita, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kalau nggak salah kaki belum ditemukan ya. 2 kaki belum. Kita lakukan investigasi terkait dengan korban yang meninggal sehingga purna benar bahwa korban itu impact dari ledakan. Kemudian pengembangan yang kita lakukan, Polda Jawa Tengah telah bentuk tim khusus dipimpin oleh Dirkrimum, telah kita kembangkan. Kita temukan 10 kg bahan petasan dari beberapa tersangka. Yang sementara ini kita amankan 1 orang tersangka atas nama I. Ya, ini merupakan satu warning bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian wartawan bahwa pengembangan ini akan kita teruskan untuk menjadikan pembelajaran bagi masyarakat yang lain. Saya sudah koordinasi dengan Kapolres, kemudian Dandim, kemudian Bupati. Nanti akan kita kerja bakti terkait dengan masyarakat kita yang terdampak akibat impact ledakan itu sendiri. Hari ini TKP akan kita buka, dan kemarin memang sengaja tadi malam kita rapatkan jangan sampai masih ada bahan-bahan sumber ledakan yang ada. Karena tim kita lengkap, ada Gegana, Inafis, kemudian Lapor, dan ini hasil penyidikan low explosive, karena dari bahan-bahan mercon, jadi potasium, kemudian sulfur, aluminium, dan beberapa saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan pesan bahan petasan itu. Istri korban Mufid 33 tahun mengaku dirinya sempat naik ke lantai 2 rumahnya sebelum terjadi ledakan hebat yang menewaskan sang suami. Ledakan terjadi sangat kuat hingga merusak rumah milik Mufid dan istrinya.
Berdasarkan keterangan resmi Humas Polda Jateng, korban tewas bernama Mufid, 33 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang batu. Diketahui Mufid meninggal dunia akibat ledakan yang terjadi di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, pada Minggu 26 Maret 2023 malam. Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono mengatakan ledakan berasal dari sebuah rumah. Berdasarkan keterangan saksi, ledakan itu sangat kuat. Akibat ledakan hebat ini, 1 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Selain itu, 1 rumah hancur nyaris rata dengan tanah dan belasan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. 1 korban meninggal dunia yakni Mufid serta 3 orang korban mengalami luka-luka. Selain korban meninggal dunia, ada 3 korban lagi yang dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sedangkan korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit di Muntilan. Diketahui ledakan hebat terjadi di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Insiden ledakan besar tersebut terjadi diduga akibat bahan petasan. Ini potongan dari sini. Boleh masuk kan nih? Aroma petasannya masuk. Tercium ya, Pak? Tadi saya bawa ke sana, Pak. Pak, masjidnya mana sih, Pak? Masjidnya? Oh, itu. Wih, sampai ke sana ya. Kepalanya itu di orang berdiri itu. Iya. Nanti dikasih kopi sana. Ya Allah. Tadi Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Tribun Jogja berada di lokasi kejadian, tepatnya di Dusun Junjungan, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang merupakan lokasi terjadinya ledakan yang diduga saat ini akibat petasan. Nah, ini lokasi TKP ya, yang dimana beberapa rumah warga terdampak dari ledakan itu yang terjadi pada malam kemarin sekitar pukul 8:10. Nah, ini bisa dilihat situasinya, puing-puing dari material rumah berhamburan. Semuanya nela itu. Jangan buka. Si temannya Joko dia itu. Tas orangnya. Iya. Terus depannya lagi ibu-ibu sekarang dibawa ke kota. 3 tuh, Pak. 3. Iya. Oh, lantai 2-nya.
Nah, Tribuners, dari kejadian ini menyebutkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan dari informasi sementara yang kami terima, jumlah kerusakan secara material terdapat 5 rumah mengalami rusak berat dan 6 rumah mengalami rusak ringan. Di antaranya kebanyakan bagian plafon dan juga kaca-kaca rumah mengalami pecah karena dentuman yang menurut dari keterangan warga sangat keras ya. Nah, ini beberapa warga sedang melihat juga ya, menyaksikan pasca kejadian dentuman atau ledakan tadi malam. Nah, ini garis polisi juga sudah dipasang tepat di depan gang masuk ke dalam rumah, beberapa rumah yang menjadi TKP ledakan tadi malam. Peristiwa ledakan terjadi di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang pada Minggu 26 Maret 2023 malam. 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa ledakan yang diduga bersumber dari obat petasan tersebut. Tak hanya itu, belasan rumah warga juga mengalami kerusakan akibat terkena imbas ledakan tersebut. Rumah-rumah yang terkena efek ledakan menyisakan puing-puing material. Puing-puing itu berasal dari atap, jendela, maupun tembok rumah. Amin Farudin, 68 tahun, seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian, mengaku saat peristiwa ledakan dirinya mendengar suara dentuman yang sangat besar. Ia menambahkan setelah mendengar suara ledakan, dirinya pun terkejut mendapati rumahnya sudah hancur terkena ledakan. Sebelumnya diberitakan sebuah ledakan terjadi di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang pada Minggu 26 Maret 2023 malam. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu diduga berasal dari obat mercon dari salah satu rumah warga. Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruru Wicaksono membenarkan ledakan berasal dari sebuah rumah dan keterangan saksi mengatakan ledakan sangat kuat hingga terdengar hingga ke beberapa daerah yang berada di Magelang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Polresta Magelang, para pejabat utama Polda Jawa Tengah, Terkait Menkum, kemudian Kapolres, Brimob, dan Pak Dandim, dari Pak Covid melapor. Rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan investigasi terkait adanya ledakan. Jadi adanya ledakan yang ini mempunyai impact berakibat kepada 11 rumah di seputaran sumber ledakan. Jadi impactnya itu 11 rumah yang diantaranya adalah rusak berat ada 5, 6 itu rusak ringan. Korban 1 orang atas nama Mufid. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa di sumber ledakan itu kita temukan kantong plastik yang diduga ada bahan mercon. Dan ini telah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi sebelum ada pemeriksaan saksi, korban ada 1 orang meninggal dunia, kemudian 2 orang luka ringan dan 3 orang sesak. Tapi semuanya sudah kembali. Kita dari DVI Polda Jawa Tengah
dipimpin oleh Kapidokes kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kalau nggak salah kaki belum ditemukan ya. Dua kaki belum. Kita lakukan investigasi terkait dengan korban yang meninggal sehingga purna benar bahwa korban itu impact dari ledakan. Kemudian pengembangan yang kita lakukan, Polda Jawa Tengah telah bentuk tim khusus dipimpin oleh Dirkrim telah kita kembangkan. Kita temukan 10 kg bahan petasan dari beberapa tersangka yang sementara ini kita amankan 1 orang tersangka atas nama I. Nah, ini merupakan satu warning bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian wartawan bahwa pengembangan ini akan kita teruskan untuk menjadikan pembelajaran bagi masyarakat yang lain. Saya sudah koordinasi dengan Kapolres, kemudian Dandim, kemudian Bupati, nanti akan kita kerja bakti terkait dengan masyarakat kita yang terdampak akibat impact ledakan itu sendiri. Hari ini TKP akan kita buka, dan kemarin memang sengaja tadi malam kita rapatkan jangan sampai masih ada bahan-bahan sumber ledakan yang ada. Karena tim kita lengkap, ada Gegana, Inavis, kemudian Lapor, dan ini hasil penyidikan low infovis, low explosive, karena dari bahan-bahan mercon, jadi potasium, kemudian sulfur, aluminium, dan beberapa saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan pesan bahan petasan itu hampir 7 kilo, berapa? 7,5 kilo yang tadi dari sumber ledakan. Polda Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah. Jajaran Polda Jawa Tengah diantaranya Polresta Banyumas telah mengungkap hampir 7.000 petasan. Kemudian Polres Batang 2.800. Kemudian Polres Demak 45 kg. Bahan Kudus 15 kg. Ledakan keras yang mengguncang kawasan Kaliangkrik, Magelang diduga kuat disebabkan dari bahan baku pembuatan mercon atau obat mercon. Warga Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang dikejutkan dengan ledakan keras pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bahkan ledakan itu terdengar hingga beberapa wilayah Kota Magelang atau beberapa kilometer dari lokasi kejadian ledakan. Setelah kejadian ledakan diduga obat petasan atau bahan petasan itu, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari sana ditemukan 1 karung plastik dalam kondisi rusak dengan aroma belerang. Seperti diketahui, bahan petasan memang identik dengan bau belerang. Kapolresta Magelang, Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Ruruh Wicaksono mengatakan dari kejadian itu 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan lokasi kejadian yakni merupakan sebuah rumah yang kini mengalami rusak parah. Ledakan itu juga mengakibatkan beberapa rumah di sekitar lokasi kejadian mengalami rusak ringan hingga rusak berat. Selanjutnya, Kapolresta mengatakan beberapa barang bukti yang ditemukan akan diuji lab 4. Ini potongan tadi boleh masak kan ya? Adalah
rusak berat ada 5, 6 itu rusak ringan. Korban 1 orang atas nama Mufid. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa di sumber ledakan itu kita temukan kantong plastik yang diduga ada bahan mercon. Dan ini telah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Poso sedina kan wis apik. Banyak yang nggak mau sih. Sana semua kok Mbak. Dikasih ini Pak, perangkat desa aja Pak, biar nanti serahkan nama ini, nama keluarganya. Saya juga nggak tahu. Ini kalau perangkat. Ini kok? Ya. Perangkat desa ini Pak ya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau langsung ke lokasi kejadian ledakan di Kali Angkrik, Magelang, Senin 27 Maret 2023. Peristiwa ledakan itu sendiri terjadi di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kali Angkrik, Kabupaten Magelang pada Minggu 26 Maret 2023 malam. Akibat peristiwa ledakan tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Jawa Tengah mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait kejadian ledakan ini. Irjen Pol Ahmad Lutfi membenarkan sumber ledakan berasal dari korban yang meninggal dunia, yakni Mufid 33 tahun. Dari hasil investigasi, saudara, terdapat korban meninggal ternyata sempat memesan bahan petasan sebanyak 7,5 kg yang diduga menjadi sumber ledakan. Ia menambahkan hasil penyelidikan ditemukan bahan peledak berupa senyawa potasium, sulfur, dan aluminium. Ahmad Lutfi mengatakan ledakan ini masuk dalam kategori low explosive atau ledakan rendah. Ledakan ini terjadi saat korban sedang membuat petasan yang akan dijual. Ditemukan selongsong atau tempat petasan di lokasi kejadian. Pihaknya menambahkan bahan petasan tersebut didapat dari daerah Tegalrejo.
melapor. Rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan investigasi terkait kejadian tadi malam pukul 20:05, di mana pada saat masyarakat kita sedang tarawih, adanya ledakan. Jadi adanya ledakan yang ini mempunyai impact berakibat kepada 11 rumah di seputaran sumber ledakan. Jadi impactnya itu 11 rumah yang diantaranya adalah rusak berat ada 5, 6 itu rusak ringan. Korban 1 orang atas nama Mufid. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa di sumber ledakan itu kita temukan kantong plastik yang diduga ada bahan mercon. Dan ini telah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi sebelum ada pemeriksaan saksi, korban ada 1 orang meninggal dunia, kemudian 2 orang luka ringan dan 3 orang sesak. Tapi semuanya sudah kembali. Kita dari DVI Polda Jawa Tengah dipimpin oleh Kapidokes kita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kalau nggak salah kaki belum ditemukan ya. 2 kaki belum. Kita lakukan investigasi terkait dengan korban yang meninggal sehingga purna benar bahwa korban itu impact dari ledakan. Kemudian pengembangan yang kita lakukan, Polda Jawa Tengah telah bentuk tim khusus dipimpin oleh Dirkrim telah kita kembangkan. Kita temukan 10 kg bahan petasan dari beberapa tersangka, yang sementara ini kita amankan 1 orang tersangka atas nama I. Nah, ini merupakan satu warning bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian wartawan bahwa pengembangan ini akan kita teruskan untuk menjadikan pembelajaran bagi masyarakat yang lain. Saya sudah koordinasi dengan Kapolres, kemudian Dandim, kemudian Bupati. Nanti akan kita kerja bakti terkait dengan masyarakat kita yang terdampak akibat impact ledakan itu sendiri. Hari ini TKP akan kita buka, dan kemarin memang sengaja tadi malam kita rapatkan jangan sampai masih ada bahan-bahan sumber ledakan yang ada. Karena tim kita lengkap, ada Gegana, Inavis, kemudian Lapor, dan ini hasil penyidikan low involvement, low eksplosif, karena dari bahan-bahan mercon, jadi potasium, kemudian sulfur, aluminium, dan beberapa saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan pesan bahan petasan itu hampir 7 kilo, berapa? 7,5 kilo yang tadi dari sumber ledakan. Polda Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah. Jajaran Polda Jawa Tengah diantaranya Polresta Banyumas telah mengungkap hampir 7.000 petasan. Kemudian Polres Batang 2.800. Kemudian Polres Demak 45 kg. Bahan Kudus 15 kg. Kemudian mana lagi? Brebes. Jadi memang kita semuanya menjelang saat puasa dan lebaran ini betul-betul saya himbau masyarakat kita untuk tidak main-main dengan kembang api atau petasan. Itu semua diancam dengan Undang-Undang Darurat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, yang ancamannya itu berat. Barang siapa yang dengan sengaja memasukkan ke Indonesia, yang menggunakan, yang membawa, yang menyimpan, yang membuat terkait dengan handak, ancamannya hukuman mati seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Jadi tolong masyarakat kita untuk tahu tentang undang-undang kita, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa di wilayah kita. Kemudian saya himbau juga kepada masyarakat agar ini dilakukan karena dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Terima kasih untuk liris hari ini. Kita semua berdoa semoga ada hikmahnya tentang kejadian di wilayah Polresta Magelang. Mungkin ada ditanyakan?
pesan dari mana, Pak? Tersangka I tadi itu berperan sebagai apa dan Dia berperan sebagai penjual. Yang barang buktinya sudah kita amankan hampir berapa? 10 kg. Penjual. Demikian saudara informasi di Breaking News kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.